Terima kasih Tuhan, ampuni dosa, salah, kekurangan, kelemahan kami. Sucikan oleh darah-Mu dan bekerjalah hingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, semua sehat, boleh lambaikan tangan. Ya, Tuhan Yesus baik ya, karena kemurahannya kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ya, pagi ini saya beri judul firman Tuhan, masih ada Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kita ada di masa-masa yang sukar. Banyak orang berkata hidup ini terlalu berat, hidup ini sukar. Saudara-saudara, tidak sedikit rumah tangga bercerai. Satu saat saya membaca sebuah artikel bahwa dalam waktu kurun waktu Maret sampai Desember 2020 di sebuah daerah tercatat 1.500 perceraian dan sebagian besar disebabkan karena soal ekonomi. Januari sampai bulan Juli sudah 750 di daerah yang sama itu. Itu berarti keadaan memang tidak mudah. Bapak Ibu Saudara, stres begitu menghinggapi banyak orang sehingga kita kenal istilah burnout. Burnout itu satu kondisi di mana seseorang sedang mengalami kelelahan secara fisik, kelelahan emosional, kelelahan mental. Seorang yang sedang frustasi. Ya, saya percaya bukan cuma anak-anak, tetapi juga apalagi orang tua. Sehingga hari yang paling ditakuti adalah hari Senin. Ya, seorang berkata, kalau sudah mau Senin saya stres sekali. Hari paling berbahagia menurut mereka yang burnout, mereka yang kelelahan fisik, emosional, dan mental. Jumat itu adalah hari bahagia. Saya setuju dengan keadaan semakin sukar, seperti firman Tuhan katakan, apabila tanpa Tuhan. Itulah sebabnya pagi ini kita mau mengerti bahwa masih ada Tuhan. Bahkan selalu ada Tuhan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang percaya, lambaikan tangan. Ya, ada Tuhan tolong kita. Baik, saya mengajak kita untuk membaca kitab Bilangan 17 ayat 5 sampai ayat 8. Bilangan 17 ayat 5 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah ku dengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka. 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badan. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasih, kita membaca dari Bilangan 17 ayat 5. Ada konflik, ada persoalan sedang terjadi, di mana yang saya senang adalah di ayat 5 ini. Demikianlah aku Allah hendak meredakan. Kata meredakan itu hendak menghentikan.
hendak menenangkan. Itulah Allah, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia Allah yang punya inisiatif. Saudara-saudara, bahkan tanpa diminta, hendak meredakan, hendak menghentikan, supaya tenang. Allah, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia sangat baik sekali. Dia mau menghentikan, dia mau meredakan, bahkan dia mau membuat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tenang. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasih, mari kita mau melihat di slide berikutnya, bahwa Allah kita adalah Allah yang akan menyelesaikan dengan sempurna bagi kita. Ya, dia Allah yang akan menyelesaikan. Nah, pertanyaannya, bukankah di kitab Bilangan 16 Allah sudah bertindak menyelesaikan masalah yang dihadapi Musa dan Harun? Saudara-saudara, memang di pasal ke-16 ada persoalan yang sedang dihadapi oleh Musa dan Harun. Ya, saudara-saudara, karena ada Korah, ada Datan, ada Abiram dan On yang coba mengganggu Musa dan Harun. Adalah benar bahwa Bilangan 16 ini mencatat tindakan Allah menyelesaikan persoalan Musa dan Harun. Saudara-saudara, melawan, ya tanda petik, melawan Korah. Korah ini suku Lewi, sama-sama suku Lewi. Ya, sama-sama pelayan Tuhan. Cuma saudara-saudara, pemimpinnya adalah Harun. Nah, tentang apa? Tentang siapakah yang dipilih Allah menjadi pengantara Allah dan umatnya. Jadi saya tidak mengerti persis kenapa Korah coba-coba melawan keimaman dari Harun. Barangkali Korah, saudara-saudara, merasa dia lebih hebat ya. Biasa kan, kalau sudah merasa lebih hebat, dia pandang yang lain, bahkan pemimpin mereka tidak ada apa-apanya. Saya tidak tahu, saudara-saudara, persis ya, apakah mereka memandang Musa yang nggak petah bicara, nggak bisa ngomong, sementara mereka ini lebih bisa. Saya tidak tahu kalau dia, saudara-saudara, pemimpin sebuah wadah yang namanya PAW, lalu melihat Musa, melihat Harun tidak lebih jago dalam melayani, lalu mereka merasa lebih bisa. Sehingga Korah, dia provokasi Datan, Abiram, On, orang-orang Ruben, plus 250 orang lainnya untuk sama-sama melawan Musa dan Harun. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, Musa dan Harun tidak tahan. Itulah sebabnya dia datang sama Tuhan untuk memastikan siapakah yang dipilih oleh Tuhan menjadi pengantara antara Allah dengan umatnya. Saudara-saudara, ini barangkali peristiwa yang sangat besar sekali. Ini burnout. Ini peristiwa yang membuat Musa dan Harun, saudara-saudara, kelelahan secara fisik, emosional. Saudara-saudara, dia alami frustasi sampai-sampai, dan ini jangan sampai terjadi. Pendeta Musa dan Harun ini berdoa, ayo kumpul di hadapan Tuhan. Siapa yang dipilih Tuhan? Dan kalau saja kalian mati dengan cara seperti manusia lainnya, mati biasa, berarti kalian yang dipilih Tuhan, bukan saya. Tapi kalau kalian matinya dengan cara yang belum pernah terjadi,
Berarti Tuhan utus kami. Dan benar saudara-saudara, itulah sebabnya hati-hati ya, sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Berdoa yang tidak begini. Dan saudara-saudara, tahukah kisah selanjutnya? Tuhan bela Musa dan Harun, dan kita membaca bumi terbelah jadi dua, lalu datang Abiram, Korah dan keluarganya, saudara-saudara, ditelan bumi hidup-hidup. Saudara-saudara, enggak cukup di sana. Tuhan selesaikan masalah 250 orang lain yang enggak ngerti sebenarnya masalah sebenarnya. Mereka cuma ikut-ikutan. 250 orang ini disambar api dari Tuhan. Jadi Bilangan 16 mencatat tindakan Allah menyelesaikan persoalan yang Musa dan Harun alami. Dan saudara-saudara, Harun dan Musa memang yang ditentukan Allah menjadi pengantara Allah dan umatnya. Tetapi Bilangan 17 mencatat tindakan Allah menyelesaikan persoalan antara suku dan suku Israel. Tentang siapakah suku yang dipilih Tuhan untuk pelayanan rohani. Jadi kita melihat pasal 16 sebut saja persoalan intern. Di dalam suku Lewi itu, siapakah yang dipilih Tuhan menjadi imam pengantara antara Allah dan umatnya? Harun dan Musakah atau Korah? Dan sudah selesai. Sekarang Tuhan bicara di pasal 17. Dia yang inisiatif. Ayo, aku mau selesaikan semua. Aku mau redakan semua. Sekarang saya mau menyelesaikan masalah antar suku. Suku manakah yang aku pilih untuk pelayanan rohani. Dan saudara-saudara, Tuhan menyuruh pemimpin-pemimpin suku Israel serahkan tongkat yang mati. Satu suku, satu tongkat. Dan ditulis namanya masing-masing. Pemimpin suku Lewi ditulis Harun. Lalu suku-suku yang lain tulis semua. Lalu ditaruh di depan tabut Allah di kemah sembahyang. Nanti tongkat orang yang kupilih akan bertunas. Dan saudara-saudara, kita membaca di sini bahwa benar Allah, Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah Allah yang menyelesaikan dengan sempurna. Dia bukan cuma selesaikan masalah intern, saudara-saudara. Di pasal 16 kita bilangan, tetapi dia juga menyelesaikan masalah ekstern antara suku dengan suku. Kita ambil kesimpulan, kesukaran apapun yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya alami hari-hari ini, ketahuilah bahwa masih ada Tuhan. Bahkan selalu ada Tuhan. Ingat dan percaya masih bahkan selalu ada Tuhan. Saudara dan saya menjadi orang-orang yang punya pengharapan. Pengharapan bahwa karena dia masih ada, dia selalu ada, maka masih ada mujizat. Masih ada campur tangan Tuhan, masih ada pertolongan dari Tuhan. Seperti yang kita baca dari kitab Bilangan 17. Saudara-saudara, Allah menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dihadapi oleh Musa dan Harun. Menyelesaikannya bahkan dengan sempurna. Selesai dengan beres. Itulah Allah, Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Saya membaca dalam kitab Mazmur 138 ayat 8. Ayat 7 dan 8 maksud saya. Mari kita baca Mazmur 138.
Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kesukaran, persoalan, bahkan di masa-masa sulit hari-hari ini, masih ada Tuhan. Selalu ada Tuhan yang akan menyelesaikan bahkan dengan sempurna bagi kita. Dia tidak pernah tinggalkan perbuatan tangannya. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi persoalan, masa-masa sulit, mari kita mau ingat dan percaya bahwa masih ada Tuhan yang sanggup menyelesaikan. Sanggup membuat Bapak Ibu Saudara dan saya tenang. Ingat, kata meredakan berarti menghentikan. Kata meredakan juga berarti menenangkan. Dia akan menolong Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, tongkat Harun itu bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Tanda bahwa dia ada. Dia bukan cuma menyelesaikan persoalan Harun dan Musa waktu itu. Tetapi kita bisa mengerti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, klik. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saudara, mari kita mau bayangkan ya, tongkat yang mati itu. Tongkat yang kering. Tapi Tuhan bilang, suku yang kupilih, dialah yang tongkatnya bertunas. Lalu mengeluarkan kuntum. Ini enggak masuk akal sama sekali. Ini sulit dipercaya. Bapak Ibu Saudara, tapi itulah yang kita baca dari firman Allah. Bahwa sesuatu yang mati, Tuhan berkuasa menghidupkan. Saya tidak tahu akibat masa sukar pandemi C-19 ini. Adakah sesuatu telah mati dalam hidup kita? Adakah pekerjaan yang nyaris mati? Saya membaca di sebuah berita bahwa satu tempat wisata yang besar di Jawa Timur ini terancam tutup usaha kalau terus berkepanjangan. Adakah sesuatu yang mati dari hidup Bapak Ibu Saudara? Barangkali pengharapan kita. Saudara-saudara, tetapi kalau tongkat Harun yang mati itu bertunas seperti yang Tuhan sudah katakan. Tongkat orang yang bertunas itulah suku yang kupilih. Saya percaya bahwa masih ada Tuhan. Masih ada harapan. Masih ada mujizat. Yang mustahil bagi kita. Tidak mustahil bagi Allah. Saudara-saudara, dia sanggup melakukan bahkan yang tidak kita pikirkan. Tentu kita ingat peristiwa di mana Tuhan menyuruh Naaman lewat Nabi Elisa untuk pergi ke sungai di Israel. Saudara-saudara, di sungai Yordan
firman Tuhan berkata, benamkan tubuhmu selama 7 kali, sebanyak 7 kali, nanti tahir. Saudara-saudara, ini juga aneh. Naaman berbantah-bantah, mana Isa? Atau tidak adakah sungai yang lebih baik daripada sungai Yordan yang kotor ini? Tapi lagi-lagi Allah punya cara yang luar biasa untuk mendatangkan mujizat. Saudara-saudara, kita tidak bisa mengerti cara Tuhan. Kita nggak bisa mengerti apa yang Dia mau kerjakan bagi kita. Dia mau kita percaya saja. Kalau sampai Naaman berkepanjangan membantah firman, barangkali sudah benamkan tubuh sampai 5 kali, lalu dia tinggalkan tempat karena dia tidak melihat mujizat terjadi. Saya percaya Naaman tetap tinggal dalam keadaan sakit kustanya. Seringkali kita pun seperti yang Naaman alami. Kita kurang percaya, bahkan kita tidak percaya. Padahal pertolongan tidak lama lagi akan datang. Tapi bersyukur Naaman terus percaya sampai 7 kali dan dia alami mujizat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, tongkat yang kering, tongkat yang mati kemudian bertunas. Bicara tentang tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Dia masih ada, sehingga masih ada mujizat. Saya senang dengan Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak adanya mustahil bagi orang yang percaya. Saudara-saudara, tidak adanya mustahil bagi Allah, amin. Tapi Yesus berkata, tidak adanya mustahil bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya. Itu berarti Tuhan mau kita punya pikiran, bahkan iman seperti Tuhan berpikir. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan selesaikan. Pasti Tuhan bikin jalan. Pasti Tuhan campur tangan. Tidak tahu bagaimana caranya. Tapi selama masih, bahkan selalu ada Tuhan, masih ada harapan. Bapak Ibu Saudara, masalah itu selesai, suku-suku mengakui bahwa Tuhan yang pilih orang-orang Lewi ini. Jadi apakah yang menjadi persoalan pagi hari ini? Saya mau berkata bahwa Tuhan yang menyelesaikan. Dan kalau Tuhan menyelesaikan, sempurna. Saya ingat firman Tuhan berkata bahwa waktu umatnya dalam kesesakan lalu berseru kepada Tuhan, maka Dia membongkar dasar-dasar bumi, sehingga kelihatanlah dasar-dasar lautan, tersingkaplah dasar-dasar samudra. Artinya sampai ke akar-akarnya. Dan inisiatif mengadakan perkara besar ini bukan dari Musa dan Harun. Inisiatif menolong umatnya adalah datang dari Tuhan. Itulah sebabnya terus percaya Dia sanggup tolong kita. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan mau menyelesaikan persoalan Musa dan Harun? Mengapa Dia bikin mujizat? Saudara-saudara, tongkat yang mati jadi hidup. Dalam Bilangan 3 ayat 10-12 berkata demikian. Tetapi Harun dan anak-anaknya harus kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Saudara-saudara,
yang kita sedang pelajari Bilangan 17, di mana tongkat Harun bertunas sebagai bukti pembelaan Tuhan kepada Musa dan Harun. Sebagai bukti bahwa dia masih ada, bahkan selalu ada. Tapi kita membaca mundur Bilangan 3 ayat 10-12. Inilah alasan kenapa Tuhan harus melakukan hal-hal yang heran untuk Musa dan Harun. Sebab dia sudah berjanji. Dia berjanji. Janjinya apa? Yang pertama, selain orang Lewi yang mendekat, dia dihukum mati. Tuhan itu adalah Tuhan yang terikat dengan perjanjian, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang sudah dia janjikan, dia harus patuhi. Tuhan bilang selain orang Lewi mendekat dengan perbaraannya, dia mati. Nah, itulah sebabnya 250 orang plus Korah, Datan, Abiram, bahkan keluarganya mati. Tuhan kalau janji serius, kenapa tidak pegang janji Tuhan saja ya? Sebab dia nggak bisa mengingkari janjinya. Janji berikutnya adalah supaya orang Lewi menjadi kepunyaan. Saudara-saudara, Tuhan lakukan perkara yang indah, yang heran, selesaikan persoalan dengan sempurna, dan dia harus mengadakan mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi dia, sebab orang Lewi, Musa dan Harun khususnya, adalah milik Tuhan. Adalah milik Tuhan. Ya, inilah yang membuat Tuhan bekerja. Karena Harun dari suku Lewi ini kepunyaannya Tuhan. Maka dia bertindak. Bapak, Ibu, Saudara, kita juga adalah milik Tuhan. Ya, siapa yang percaya milik Tuhan? Angkat tangan. Mari kita baca 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudara, Yesus mati di kayu salib. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Kita mengerti bahwa dia diremukkan karena kesalahan dan pelanggaran kita. Dia Allah yang suci adanya. Tapi dia harus menjadi manusia supaya bisa mati. Dengan kematiannya, dia tebus Bapak, Ibu, Saudara dan saya dari dosa. Sekarang semua kita yang percaya kepadanya, saudara-saudara, beroleh kepastian selamat. Apabila kematian tiba-tiba jemput kita. Mau lewat corona, mau tidak lewat corona. Kematian ada di sekitar, bahkan dekat dengan tiap-tiap orang. Bapak, Ibu, Saudara dan saya punya pengharapan hidup kekal. Tetapi bukan hanya itu. Kematiannya di kayu salib adalah membuat Bapak, Ibu, Saudara dan saya menjadi miliknya. Milik kepunyaannya. Dan saudara-saudara, percayalah, bahkan kita tidak minta. Dia punya inisiatif untuk menyelesaikan persoalan miliknya. Tanpa Bapak, Ibu, Saudara dan saya klaim janji Tuhan. Dia terikat sendiri oleh perjanjian untuk menolong kita dengan caranya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, bagi Bapak, Ibu, Saudara kita semua milik kepunyaannya. Tuhan setia. Dia tidak berubah. Dia mau tolong kita semua. Jadi siapa di antara kita sedang menghadapi persoalan, mari bilang sama diri sendiri, saya milik Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalkan
perbuatan tangannya, umat ketebusannya, miliknya ini. Pasti Tuhan tolong saya. Pasti Tuhan buka jalan buat saya. Yang percaya katakan amin sambil lambaikan tangan. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya itu, mari kita melihat berikutnya. Allah sanggup lakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Tuhan bilang, milikku tongkatnya akan bertunas. Jadi kalau sampai tongkat Harun bertunas, cukup bukti bahwa Allah selalu ada. Allah bela Harun dan Musa. Cukup. Tapi lihatlah, dia bukan cuma bertunas. Dia keluarkan kuntum, dia mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam yang mati. Tuhan bukan cuma hidupkan dan bertunas, tapi sampai keluarkan buah. Lagi-lagi saya mau katakan bahwa dia lakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita doakan dan pikirkan. Tidak pernah terpikir. Cukup bertunas. Kita sudah berkata, Engkau hidup Tuhan. Engkau luar biasa. Nah sekarang sampai berbuah-buah. Tapi itulah cara Tuhan menolong kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kembali percaya bahwa sebagai milik kepunyaan Tuhan. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Oh dia ada saja. Untuk menolong kita. Melakukan bahkan yang tidak sempat kita doakan. Sebagaimana Efesus 3 ayat 20 berkata. Bagi dialah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Diberi anak satu. Setelah sekian tahun lamanya Hana tidak punya anak. Lahir Samuel. Oh Tuhan, Engkau jawab doaku, kata Hana. Tapi ternyata dia bukan cuma beri Samuel, Bapak Ibu Saudara. Tuhan masih beri 5 orang anak lagi. Kepada perempuan yang sudah dinyatakan gak bisa punya anak. Selalu Allah bekerja jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan doa. Sekian lama bahkan dokter tabib berkata Elizabeth tidak bisa punya anak. Lalu muncul di masa tuanya Yohanes Pembaptis lahir. Cukup, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, ini resiko besar seorang ibu hamil di atas usia 40 tahun. Apalagi sudah 90 tahun. Tapi saudara-saudara, ternyata anak ini maaf bicara tidak cacat. Anak ini anak yang luar biasa. Anak yang gak pernah disangkakan berkualitas. Berbeda dengan anak-anak yang dilahirkan di usia seorang perempuan. Melahirkan, saudara-saudara, di atas 40 tahun misalnya. Itu berarti Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari apa dapat kita doakan. Beberapa hal terakhir, saudara-saudara. Kalau sampai ada 12 tongkat yang sama-sama kering, sama-sama mati. Bertuliskan nama pemimpin masing-masing, lalu ditaruh semalaman di tempat tertutup. Di satu tempatnya namanya kemah sembayang. Saudara-saudara, lalu tongkat Harun dari suku Lewi yang bertunas, berbunga, bahkan mengeluarkan buah. Itu tandanya bahwa Allah tidak bisa salah. Bukan tongkat dari suku Dan yang bertunas dan berbuah-buah. Bukan tongkatnya suku Simeon, bukan. Tetapi saudara-saudara, Allah yang tidak bisa salah itu tahu persis. Ini tongkatnya Harun dari suku Lewi. Jadilah hidup,
jadilah bertunas, keluarkan kuntum, kembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Allah nggak pernah salah. Saya percaya Tuhan nggak pernah salah memberkati seseorang. Allah nggak pernah salah menolong seseorang. Allah nggak pernah salah menyelesaikan masalah dengan menakjubkan. Nggak pernah salah. Sebab Yesaya 28 ayat 29 berkata, dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam, ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun kita berada, Tuhan nggak pernah salah. Nggak pernah salah. Dia sempurna adanya. Dia kenal milik kepunyaannya. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, bagian kita adalah bagaimana kita tetap ada sebagai milik kepunyaannya. Mari kita kembali membaca 1 Korintus 6 ayat 19 tadi. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Bapak, Ibu, Saudara, kita milik Tuhan, kita sudah ditebus, dan tubuh ini menjadi tempat Roh Kudus. Musa dan Harun ngerti milik Tuhan. Dan dia pun ingin melihat penyelesaian yang sempurna dari Tuhan. Dia kepingin melihat mujizat. Dia kepingin doanya dijawab. Dia kepingin ngalami Tuhan. Itulah sebabnya mereka tidak memakai hidup untuk kesenangan sesaat. Dia jaga kesucian, dia jaga kekudusan. Dia hidup memuliakan Tuhan. Dia hidup menyenangkan hati Tuhan. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk mengerti kebenaran ini. Kita semua sudah ditebus menjadi miliknya. Jangan terus tinggal dalam dosa. Jangan terus tinggal dalam kejahatan. Supaya kita bisa melihat Tuhan bekerja menolong kita. Supaya kita bisa merasakan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Mari beri hidup ini untuk Tuhan. Hiduplah untuk Tuhan. Muliakan Tuhan lewat hidup ini. Dalam keseharian kita, biar orang melihat sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita sudah tinggalkan kecemaran. Kita sudah tinggalkan hal-hal yang najis, hal-hal yang Tuhan tidak suka. Sebagai milik Tuhan, mari muliakan Tuhan dengan hidup kita. Saya percaya sekali bahwa kalau kita milik Tuhan, hidup berkenan kepadanya, masih ada mujizat. Pertanyaannya, bagaimana jika Tuhan tidak menyelesaikan persoalan, melakukan perbuatan yang ajaib, dan menjawab doa kita, sementara kita sudah ditebus, kita jadi milik kepunyaan? Beberapa waktu akan datang kita akan belajar. Tapi mari kita mau tundukkan kepala. Kalau ada yang sedang burnout, saudara sedang mengalami kelelahan secara fisik, kelelahan emosional, kelelahan mental. Ada di antara Bapak, Ibu, Saudara mungkin sedang frustasi dengan keadaan sukar hari-hari ini. Ingat, masih ada Tuhan Yesus. Bahkan selalu ada Dia. Dia sanggup menyelesaikan dengan sempurnanya. Dia masih bisa menolong kita. Bahkan yang tidak ada harapan seperti tongkat kayu yang mati itu. Dia bisa hidupkan
Kalau Bapak Ibu Saudara milik kepunyaannya, hidup berkenan kepada Tuhan. Saya jemput semua kita berdiri, tetapi hadiratnya Tuhan. Ada lagu lama berkata, waktu Tuhan tolong saya. Sungguh-sungguh nanti Ibu Gembala berdoa, waktu Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami boleh kembali mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu menjadi penghiburan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami menjadi kepunyaan-Mu. Amin. Kami menjadi milik-Mu Tuhan. Di dalam kami menghadapi kesukaran hidup, di dalam kami menghadapi masalah pergumulan, kami percaya Tuhan, Engkau yang bisa menolong kami. Amin. Beri iman kepada kami untuk kami tetap menaruh harap kepada Tuhan. Karena Engkau yang menjadi pembela kami Tuhan. Karena kami menjadi milik-Mu Tuhan. Amin. Dan Engkau yang sanggup memberikan kemenangan bagi kami ya Tuhan. Bersyukur buat firman-Mu bagi setiap telinga kami, di mana sidang jemaat-Mu tinggal di rumah mereka masing-masing, yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Ya. Roh Kudus yang akan menerangkan firman-Mu, Roh Kudus yang akan bicara Tuhan langsung firman-Mu dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh percaya atas firman-Mu dan kami boleh melakukan firman-Mu, sehingga kami percaya Engkau yang dapat menolong kami Tuhan. Amin. Dalam menghadapi apapun Tuhan kesukaran yang kami hadapi di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, Engkau yang sanggup menolong kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu, sehingga tumbuh iman kami lebih kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Seberapa banyak kami yang sudah mendengar firman-Mu, firman-Mu yang menjadi kekuatan iman kami, firman-Mu yang menjadi pengharapan kami, untuk kami tetap menaruh harap pada Tuhan. Karena kami sudah menjadi milik-Mu Tuhan. Dan kami akan menerima pertolongan-Mu yang besar di dalam kami menghadapi hidup ini ya Tuhan.
Terima kasih buat firman-Mu, Terima kasih. Roh Kudus yang akan meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ketebusan-Mu milik kepunyaan Tuhan dimanapun berada, dalam perhatian kasih sayang Tuhan Yesus yang heran. Itulah sebabnya turunlah berkat-berkat Tuhan atas umat-Mu dimanapun mereka berada, baik berkat-berkat jasmani, berkat-berkat jiwa, berkat-berkat rohani untuk tiap-tiap umat-Mu, sehingga nama-Mu dan firman-Mu dimuliakan. Bahwa kami semua untuk lebih lagi dekat dan mengasihi Engkau, memuliakan Engkau dan menyenangkan hati-Mu lewat hidup ini. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani Tuhan diberkati Tuhan. Dan biarlah setiap kami dalam perlindungan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh aman dalam perlindungannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan dengar doa kami. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Putra, persekutuan damai sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin.